Baik, semangat pagi sahabat Pusdiva. Saat ini kami kembali hadir dalam podcast bincang santai tapi insya Allah daging gitu ya dalam 10 menit ke depan. Dan kami juga sudah menghadirkan tokoh sosok inspirasional yaitu Bapak Denny Junanto, SEMPP PhD. Selamat pagi Bapak. Pagi, terima kasih Mas Esri. Senang sekali Ya. Bapak bisa bergabung dan menyempatkan waktu untuk bisa berbagi ilmu dan pengalaman juga kepada kami. Gitu. Dan beliau adalah Direktur Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural di Lembaga Administrasi Negara. Baik sahabat, kita optimalkan waktu yang singkat ini untuk bisa berbincang santai tapi tetap daging ya seperti yang kami sampaikan tadi di awal. Bapak, kami ingin menggali banyak insight dari Bapak. Ini mungkin inline dengan arahan pimpinan gitu ya, harapan dari pimpinan kami bahwa rekan-rekan ASN, alumni, STIS mungkin secara intelektual mumpuni Bapak. Tapi harapannya kemampuan intelektual ini juga bisa disertai dengan kemampuan manajerial juga, sosial mereka juga, dan strategic thinking mereka gitu. Menurut Pak Diri terkait ini seperti apa Bapak? Iya, baik. Makasih Mbak. Ini menarik ya karena isu di hampir saya kira bukan hanya di BPS ya, terutama di Gen Z sekarang ini. Di Gen Z sekarang kita tahu bahwa mereka sangat-sangat cerdas, begitu ya. Kemampuan kognitifnya sangat baik. Hanya mungkin yang perlu dipoles gitu ya atau perlu dikembangkan adalah kemampuan kaitannya dengan sikap perilaku ya. Kalau bangunan kompetensi kan kita tahu ya ada knowledge, skill dengan attitude gitu ya. Nah, tadi menyambung pertanyaan kalau teman-teman di BPS gitu ya, dan saya yakin sebetulnya kita semua punya ketiga kompetensi itu ya. Knowledge, skill itu sudah tidak ditanyakan. Nah, attitude ini makanya kalau kaitannya dengan kami di LAN itu berusaha juga mengembangkan karakter ya dan juga kompetensi sosial kulturalnya. Tanpa karakter yang kuat ya dan kompetensi sosial kultural, kemampuan kognitif maupun skill itu menjadi tidak ada gunanya menurut saya gitu ya. Dan kita tahu bahwa keberhasilan orang, kesuksesan orang itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh kognitifnya, tapi bagaimana attitude-nya dia. Cara mengembangkannya bagaimana gitu kan sekarang. Nah, kalau kita melihat model 10-20-70 ya, bahwa apa yang didapat ASN di ruang-ruang pembelajaran di klasikal, ya, online, kemudian pelatihan-pelatihan teknis dan sebagainya, ini sebenarnya porsinya hanya 10% dari pengembangan kompetensi dia. Lalu bagaimana? Nah, dikembangkanlah kemudian adanya social learning. Nah, social learning ini bisa dari rekan kerja, kolega, kemudian coaching, mentoring begitu ya. Nah, itu pengembangan dari yang 10% tadi. Katakanlah ini teorinya gitu ya. Kemudian dia belajar dengan senior-seniornya, belajar dengan temannya gitu, social learning. Ditambah lagi dengan 70% itu adalah experiential learning. Nah, disinilah kompetensi itu benar-benar teruji. Apakah karena dia hanya jago di teori? Nah, sekarang kita lihat prakteknya bagaimana, gitu. Contoh berakhlak sebagai nilai dasar ASN ya, para CPNS kan kita ajarkan itu. Berakhlak itu bukan semata-mata tahu di teori, hafal definisinya, begitu ya, tapi juga dia dipraktekkan. Makanya ada agenda habituasi. Nah, dengan pola pembiasaan gitu ya, kemudian karakter itu akan tumbuh kalau kita biasakan. Saya kira bagaimana kompetensi seseorang itu bisa berkembang, itu tadi dia harus belajar di dunia nyatanya. Jadi bukan hanya di teori. Teman-teman di BPS ini sudah punya modal yang cukup baik. Nah, sekarang tinggal bagaimana ini diterapkan di tempat kerja.
lihat langsung di lapangan, kita lihat uji langsung di lapangan seperti apa. Kira-kira begitu sih ya. Siap, Mas keren Asri. Bapak. Iya. Berarti tadi mengadopsi pembelajaran terintegrasi Michael Bell. Betul, iya. Dan Bapak tadi sempat mengatakan bahwa teman-teman ini sebenarnya di Latsar sudah menghabituasi itu Pak ya, dalam kurun waktu yang kurang lebih sekitar hitungan 6 minggu Bapak, Iya. gitu. Dan harapannya ini bisa menginternalisasi mereka dan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban di Latsar gitu kan Pak. Justru mereka akan memulai untuk mengabdikan dirinya 100% sebagai ASN, PNS gitu. Nah ini untuk jangka panjang bahwa nilai berakhlak itu tetap tertanam gitu Pak, terinternalisasi dan bisa diimplementasikan dalam jangka panjang sampai akhir pengabdian nanti. Apa yang paling challenging menurut Bapak? Iya. Keinginan untuk merubah karakter dalam waktu ya tadi 6 minggu kurang lebih ya 30 sampai 40 hari ya, dengan pola pembiasaan habituasi itu sebenarnya keinginan yang hampir mustahil menurut saya. Karena perubahan karakter itu tidak terjadi dalam satu malam. Perubahan karakter saya kira diri kita sekarang ini ya per hari ini itu juga proses dari pengembangan karakter, pembangunan karakter. Jadi bagaimana itu bisa melekat kemudian ditanamkan ya sebenarnya karakter itu kita tanamkan setiap hari. Sepanjang teman-teman CPNS sampai dia pensiun, karakter berakhlak itu memang terus berkembang. Dan ini akan teruji sekali lagi ya di lingkungan kerjanya. Nah, apakah dia benar-benar punya integritas? Apakah dia benar-benar akuntabel? Apakah dia benar-benar bisa harmonis? Gitu kan? Jangan tahu hanya teori harmonis. Oh, kita harus harmonis, tapi ternyata dia jadi toksik di lingkungannya misalnya. Nah, ini kan juga sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi pembangunan karakter itu tidak berhenti ketika para CPNS ini selesai latsar kemudian terima sertifikat. Oh, Anda sudah jadi orang baru. Itu tidak seperti itu ceritanya. Jadi pembangunan karakter saya kira harus terus dikembangkan dan ini menjadi PR bukan hanya Pusdiklat, bukan hanya Widya Iswara ya, tapi ini menjadi tanggung jawab di lingkungan kerjanya dia. Bagaimana karakter itu bisa syukur-syukur tumbuh ya, terjaga sudah bagus ya. Syukur-syukur dia bisa tumbuh seperti itu. Baik. Kira-kira begitu sih. Oke, menarik Bapak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, artinya ada kondisi mereka menguji coba gitu Pak ya, terkait dengan internalisasi nilai berakhlak ini. Cuma ada pepatah Bapak, bahwa ketika kita bicara core value gitu ya, itu baru akan teruji ketika seorang dihadapkan dalam kondisi yang tidak ideal gitu. Persis. Apakah untuk memastikan mereka ini berhasil mengimplementasikan, menginternalisasi nilai tersebut, apa teman-teman harus dihadapkan dengan kondisi tersebut gitu? Menurut pandangan Bapak seperti apa? Iya, tapi itu kayaknya terlalu ekstrim ya kalau dicemplungin ke kondisi yang tidak ideal. Tapi nggak apa-apa. Nilai kejujuran itu akan teruji ketika dia ada di lingkungan yang tidak jujur, ya kan? Sama seperti begini. Kalau kita puasa di bulan Ramadan gitu ya, itu jauh lebih mudah dibandingkan kita puasa sunnah. Iya lagi. Di mana orang-orang semua makan sekitar kita, sedangkan kita harus berpuasa. Itu tantangannya jauh lebih besar dibanding kalau kita puasa di bulan Ramadan kan, karena semuanya, kondisinya, lingkungan kita, itu semua sudah ideal untuk kita berpuasa. Nah saya kira juga begitu kalau nilai ketika dia ada di tadi yang Mbak sampaikan tidak ideal gitu ya, kondisi yang tidak ideal. Nah itu memang seperti apa sebenarnya dia sesungguhnya. Kalau pakai dia orang yang punya kejujuran, apakah dia loyal, ya ketujuh nilai itulah sebenarnya seperti itu. Tentu kita nggak bisa bilang satu lingkungan ini ideal, satu lingkungan ini tidak ideal gitu, karena kita akan menjadi jadi menilai satu unit kerja dengan unit kerja lainnya
menjadi menilai seperti oh ini yang lebih jelek, ini lebih bagus kan begitu. Saya kira dimanapun dia berada, yang namanya karakter itu akan teruji sih, ya. Hanya tadi sulit atau tidaknya. Analoginya dengan kita tadi puasa. Nah, filosofinya dapat banget. Terima kasih Bapak. Iya. Bapak mungkin untuk mengakhiri sisi singkat kita kali ini, kami butuh satu pesan dari Bapak untuk rekan-rekan ASN Ya. Selindo BPS. Apa pesan-pesan Bapak untuk ASN Pusdikat dan BPS ke depannya? Iya, baik, terima kasih Mbak. Pesan saya kira dari core values berakhlak itu, kita kemudian meng-create values gitu ya. Kita jadikan pekerjaan ini menjadi sebuah nilai. Karena nilai itu tuh yang paling tinggi adalah kita kerja untuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, nilai pekerjaan kita adalah nilai ibadah. Itu saya kira nilai yang paling tinggi ya. Nah, bagaimana kita bisa memaknai pekerjaan kita ya sampai selevel itu saya kira keberhasilan kita bisa membentuk karakter ASN. Dan insya Allah dan saya percaya teman-teman insan BPS ya ini punya niatan yang sama, nawaitunya sama gitu ya. Kita akan bangun Indonesia ini menjadi lebih baik, begitu kan? Hanya kita beda-beda bidangnya saja. Dan saya kira senang sekali saya bisa bicara ya di sini kesempatannya untuk kita yuk sama-sama kita jadikan Indonesia ini sebagai ladang ibadah kita. Amin Bapak. Ya, saya kira itu ya. Dan mungkin seperti harapan saya pribadi dan juga rekan-rekan, harapannya kami bisa menjadi ASN yang utuh gitu ya Pak. Ibarat kayak bilah pisau, nggak hanya tajam secara intelek, tapi juga kokoh gagangnya dengan karakter yang seperti Bapak gaungkan tadi, dan bisa menjadi ASN yang utuh. Amin. Bapak, terima kasih banyak untuk insight hari ini. Semoga apa yang Bapak bagikan bersama kami bisa menjadi amal jariah dan bisa diimplementasikan bersama di internal BPS. Terima kasih banyak Pak Denis. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih sahabat Pusdikat. Kita sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.